Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Namun, dalam perjalanannya, seringkali kita diuji dengan perbedaan. Ada yang menjadikan perbedaan sebagai alasan perpecahan. Namun, ada juga yang menjadikannya sebagai warna yang indah dalam bingkai persaudaraan. Pada video kali ini, kita akan bedah tuntas tentang apa itu toleransi. Kita akan melihat dua wajah berbeda dari sikap umat Islam. Satu terjadi di masa lalu dan satu lagi terjadi sangat baru saja tahun ini. Apa yang salah dan apa yang seharusnya menjadi contoh baik bagi kita semua? Simak videonya sampai selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Lanjut ke tafsir. Tafsir Surah Al-Hujurat ayat 13 menekankan kesetaraan manusia, larangan rasisme atau kesombongan nasab, dan pentingnya ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan. Allah menegaskan asal-usul manusia yang sama dari Adam dan Hawa, lalu menciptakan keberagaman bangsa dan suku agar saling mengenal, ta'aruf, bukan saling merendahkan. Tafsir Surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, menegaskan prinsip toleransi beragama tanpa kompromi dalam akidah dan ibadah. Ayat ini menandakan pemisahan total antara tauhid dan kesyirikan, di mana umat Islam berlepas diri dari sembahan orang kafir. Sebelum masuk ke kasus, mari kita pahami dulu dari definisi apa ya? Sebelum masuk ke kasus, mari kita pahami dulu itu definisinya toleransi. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Tasamuh bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga menunjukkan sikap lapang dada dalam menghadapi perbedaan tersebut. Secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti sabar, menahan diri, dan membiarkan. Secara istilah, toleransi adalah sikap terbuka dan menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemahaman agama, budaya, maupun kebiasaan. Penting untuk diingat, toleransi bukan berarti kita membenarkan semua hal yang berbeda dengan keyakinan kita, dan bukan juga berarti kita mengikuti apa yang orang lain lakukan. Toleransi adalah kita tetap memegang teguh apa yang kita yakini benar, namun kita memberikan hak kepada orang lain untuk juga memegang keyakinannya, dan kita sepakat untuk hidup berdampingan secara damai tanpa saling mencederai. Kita masuk ke kasus pertama yang cukup menggemparkan publik pada Februari 2023 lalu. Lokasinya di Masjid Al-Muttaqin, Desa Laden, Pamekasan, Madura. Peristiwa sebuah acara kajian umum yang diisi oleh Ustadz Ahmad Attaqi harus dibubarkan paksa sebelum acara dimulai oleh massa yang tergabung dalam Bansar NU. Apa alasannya? Pihak yang membubarkan menyatakan bahwa acara tersebut dinilai tidak sesuai dengan tradisi keagamaan
atau tradisi keislaman yang sudah lama hidup dan berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa acara ini sebelumnya sudah ditolak oleh warga sekitar. Kita bedah sikapnya. Mari kita bedah sikap ini dari kacamata toleransi. 1. Hak dan kewajiban. Memang benar, setiap daerah memiliki kearifan lokal dan tradisi yang harus dihormati. Penyelenggara acara seharusnya lebih peka dan melakukan komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat serta ormas setempat jauh hari sebelum mengadakan acara. Izin dan penerimaan warga lokal adalah hal mutlak. 2. Cara penyelesaian. Namun, pertanyaannya, apakah pembubaran secara paksa dan anarki adalah solusi yang tepat? Sebagai sesama muslim, perbedaan pemahaman atau gaya dakwah adalah hal yang wajar atau disebut ikhtilaf. Jika dianggap menyimpang atau tidak sesuai, seharusnya diselesaikan melalui jalur musyawarah, dialog antar ulama atau tokoh, atau jalur administrasi yang jelas. Menggunakan cara kekerasan atau intimidasi justru mencederai nilai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Hal ini memberikan kesan bahwa kita tidak bisa berdebat dengan argumentasi yang baik, melainkan menggunakan kekuatan fisik. Seharusnya bagaimana? Bagi penyelenggara, lebih mengedepankan adab dan komunikasi dengan warga lokal. Bagi masyarakat atau pihak penolak, menyelesaikan dengan cara-cara yang bijak, demokratis, dan tetap menjaga silaturahim. Jangan sampai karena beda cara berdakwah, kita saling bermusuhan. Islam mengajarkan hujjah, bukti dan argumen, bukan kekerasan. Kafir zimmi adalah non-muslim yang hidup damai di negara Islam, membayar jizyah, pajak perlindungan, serta dijamin keamanan darah dan hartanya. Sementara kafir harbi adalah non-muslim yang memusuhi, memerangi, dan menyerang kaum muslimin. Zimmi wajib dilindungi, sedangkan harbi boleh diperangi sesuai aturan. Nah, jika kasus sebelumnya adalah contoh yang masih menyisakan pekerjaan rumah bagi kita semua, mari kita lihat contoh yang sangat indah yang baru saja terjadi di tahun 2026 ini. Kita pindah ke Pulau Dewata, Bali. Saat umat Islam di seluruh Indonesia merayakan Idul Fitri, suasana di Bali menunjukkan wajah toleransi yang luar biasa. Bukan hanya toleransi antar umat beragama dengan penduduk lokal, tapi juga toleransi dan kedisiplinan antar sesama muslim pendatang maupun lokal. Apa yang terjadi? Di tengah padatnya arus mudik dan banyaknya jamaah yang berkumpul, umat muslim di Bali menunjukkan sikap yang sangat tertib, saling menghormati, dan menjaga ketertiban bersama. Mereka mampu menghargai aturan yang berlaku di wilayah tersebut, tetap menjaga kerukunan dengan masyarakat Hindu mayoritas, dan sesama muslim saling bahu-membahu membantu tanpa melihat latar belakang organisasi, golongan, atau aliran manapun mereka berasal. Di sana yang terlihat adalah persaudaraan, yang terlihat adalah bagaimana Islam membawa ketenangan dan kedamaian, bukan keributan. Berdasarkan situasi di Bali pada Maret 2026, di mana Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan Nyepi Tahun Baru Saka 1948 jatuh berdekatan, bahkan malam takbiran bertepatan dengan Nyepi pada 19-20 Maret. Berikut adalah beberapa dampak negatif atau tantangan yang dihadapi umat muslim di Bali. Pembatasan kegiatan takbiran keliling. Umat muslim di Bali tidak diperbolehkan melakukan takbiran keliling menggunakan pengeras suara luar,
di jalan raya saat malam takbiran yang bertepatan dengan Nyepi 19 Maret 2026. Takbiran hanya diizinkan dilakukan terbatas di dalam masjid, musola, atau rumah masing-masing tanpa pengeras suara luar. Keterbatasan akses mobilitas saat Nyepi. Umat muslim yang merayakan malam takbiran atau persiapan lebaran terhambat oleh aturan catur berata penyepian. Amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelangon. Ini termasuk larangan keluar rumah dan menyalakan lampu pencahayaan dibatasi, dan penggunaan kendaraan di jalan raya yang membuat suasana lebaran tidak semeriah biasanya. Risiko konflik horizontal akibat provokasi sosial media. Adanya narasi-narasi di media sosial yang membenturkan kepentingan perayaan Nyepi dan Idul Fitri sempat memicu debat pro kontra dan potensi gesekan sosial antara oknum masyarakat. Penyesuaian waktu sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di beberapa tempat harus disesuaikan dengan situasi lokal, dan umat dihimbau untuk menunjukkan toleransi saat menuju tempat sholat dengan tenang tanpa berisik. Meskipun terdapat tantangan tersebut, MUI dan NU Bali menghimbau umat untuk menjaga toleransi dan menjadikan momen ini sebagai wujud moderasi beragama dengan menghormati tradisi setempat. Ini adalah contoh nyata bahwa kita bisa berbeda, namun tetap satu tujuan. Kita bisa memiliki cara ibadah atau pemahaman yang berbeda, tapi saat berkumpul yang diutamakan adalah nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman yang universal. Salam aman dan damai. Jadi teman-teman, dari dua kasus ini kita bisa menarik benang merah. Yang pertama, perbedaan itu hukumnya wajar. Tidak semua orang akan sama dengan kita. Itu sunnatullah. Yang kedua, toleransi itu butuh kerja sama. Penyelenggara harus menghormati tuan rumah, dan tuan rumah juga harus menyikapi perbedaan dengan hati lapang. Yang ketiga, kekerasan bukan solusi. Cara paksa hanya akan meninggalkan luka dan permusuhan, sementara dialog dan kedamaian akan membangun persatuan. Yang keempat, contoh baik harus ditiru, seperti apa yang dilakukan umat muslim di Bali tahun ini. Mari jadikan itu standar, menjadikan muslim yang tidak hanya benar secara pemahaman, tapi juga benar dalam akhlak dan sikap sosial. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari gangguan terhadap sesama, serta mampu menjadi pelita kedamaian dimanapun kita berada.